Dua orang ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di lereng bukit sebuah perkebunan di desa Talang Sumberjaya 3, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Senin pagi. Keduanya adalah Sopian Sabra, 57 tahun, dan anak laki-lakinya bernama David Ismanto, 30 tahun, warga desa Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Jenazah keduanya ditemukan setelah 4 hari pencarian oleh Basarnas dan warga. Para korban terakhir terlihat pada hari Kamis pekan kemarin saat mereka berpamitan berangkat ke kebun meninggalkan kegiatan gotong royong perbaikan turbin pembangkit listrik di desanya. Bapak dan anak. Keduanya kemudian dinyatakan hilang setelah sehari tidak pulang dan saat dicari keluarga dan warga jalan menuju kebun korban putus akibat tertimbun longsor. Ya, untuk harapan sendiri untuk dinas-dinas terkait mohon bantuannya pada warga kami desa Air. Berapa warga kita yang tercemur musibah ini, Pak? Ada 2 orang. 2 orang, Pak. Dan 2 orang itu anak dan bapak. Anak bapak. Sudah ditemukan belum, Pak? Sudah. Sudah semuanya? Sudah semuanya. Kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya ya sangat memprihatinkan. Pencarian jenazah korban terkendala tidak adanya alat berat yang bisa didatangkan ke lokasi. Pencarian jenazah dilakukan secara manual. Untuk korban atas nama Bis Diansa, umur kurang lebih 30 tahun, alamat Sindang Warga, Kabupaten Tanggamus, sudah ditemukan dalam keadaan MD. Dengan ditemukan korban, maka operasi SAR kami nyatakan ditutup. Setelah divisum di puskesmas, jenazah kedua korban tanah longsor ini kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Nih, akibat ada jembatan, ada yang bawa mat juga digotong lewat air. Kondisi memprihatinkan dialami warga desa Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Warga terpaksa menggotong jenazah salah satu tetangganya dengan menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras pada Minggu sore lalu. Kondisi ini terjadi karena mobil ambulans dari rumah sakit tidak bisa mengantarkan jenazah sampai ke rumah duka akibat tidak ada jembatan. Selain jenazah, sehari-hari aktivitas warga menuju kantor pemerintahan di Tanggamus juga terkendala. Mereka saling bergotong royong memikul motor saat menyeberangi sungai ini. Jika selip, bisa saja motor tercemplung ke sungai dan hanyut. Menurut warga, kondisi ini telah terjadi sejak lebih dari 1 tahun lalu akibat jembatan sungai ini putus diterjang banjir. Ya, sebagai pendampingnya saya cukup merasakan ini kesulitan masyarakat Sampang Turus. Kalau nggak ada jembatan, agak susah mau nyebrang kali ini. Iya. Apalagi kalau pas waktu musim hujan. Waduh, kalau saya ngedorong sendiri tadi nggak kuat, bisa kanyut ini motor. Oh, iya. Jadi ya minta tolong kepada pemerintah agar segera dibangun jembatan yang baru. Pihak desa telah mengajukan bantuan pembangunan jembatan, bahkan pernah izin membangun jembatan dengan dana desa. Namun hal itu belum direalisasikan oleh Pemkab Tanggamus. Warga mendesak Pemkab atau Pemprov segera membangun jembatan di desa Turus supaya mereka tidak terisolir. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Nggak tambah nyangkut cuman kondisi jembatan Dua Sekampo, jembatan penghubung. Jembatan gantung sepanjang 100 meter di desa Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu yang rusak akibat diterjang banjir bandang hingga Senin siang belum diperbaiki. Kini jembatan tidak bisa dilewati motor dan pejalan kaki karena bagian tengahnya terbalik dan nyaris ambruk. Kepala Desa Yogyakarta, Daryanto, banjir terjadi akibat hujan lebat pada hari Minggu. Saat kejadian terdapat 2 orang yang hanyut ke sungai saat berusaha menyingkirkan sampah yang tersangkut jembatan. Beruntung keduanya bisa berenang dan selamat. Jembatan ini menghubungkan ke jembatan ini dibangun dulu waktu programnya Bapak Gubernur kita itu Ridu. Jadi kisaran tahun 2015-2016. Sekitar itulah ya. Ya. Dan jembatan ini sudah 2 kali diperbaiki dengan swadaya masyarakat kita. Karena ambruk apa? Karena rusak? Karena rusak
dan ambruk. Jadi ambruk juga ya? Ya, termasuk ini ambruk yang kesekiannya? Ini yang kedua kalinya. Kepala desa dan warga mendesak Pemda dan Pemprov segera memperbaiki jembatan ini. Selain sehari-hari dilewati anak-anak sekolah dan petani, melalui jembatan ini juga jadi jalur terdekat warga desa Yogyakarta ke kantor Kecamatan Gading Rejo dan Ibu Kota Pringsewu. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Gelaran Ekspos Pembangunan dalam Pekan Raya Lampung atau PRL 2024 yang digelar di Pekorwai Halim Bandar Lampung sepi pengunjung. Padahal acara ini digelar oleh pemerintah Provinsi Lampung yang menyediakan banyak pameran pembangunan dari seluruh Pemda dan Pemkot, layanan publik, pasar malam, wahana bermain anak hingga pentas musik yang mendatangkan sejumlah artis ibu kota. Sepinya pengunjung Pekan Raya Lampung ini akibat harga tiket masuk dan biaya parkir kendaraan mahal. Harga tiket masuknya mulai Rp35 hingga Rp50.000 per orang. Sedangkan tarif parkir motor Rp10.000 dan mobil Rp20.000. Menurut warga, harga tiket masuk dan biaya parkir kendaraan itu tidak terjangkau sebab pada umumnya pengunjung datang membawa keluarganya. Memberatkan nggak sih ya yang banyak keluarganya mau nonton semua kan harus bareng-bareng tuh. Kayaknya berat banget ya, kebanyakan biayanya gitu kebanyakan gitu. Apa itu rakyat tapi kayaknya kok agak mahalan. Ya kalau saya sih bisa oke aja gitu karena kita ikut andil di sini ya. Cuman kalau untuk masyarakat mungkin ya kalau saat ini kan ekonomi memang lagi agak sulit ya. Mahal tahun ini, setiap tahun perasaan naik aja. Kalau tahun kemarin berapa Bu? Nggak salah berapa ya? ya. Nah ini kan dengan tiket yang mahal, kira-kira terbayar kan tidak Bu? Dengan kita melihat wahana yang ada di sini sesuai dengan ekspektasi? Biasa aja ya. Karena ini anak aja, lihat-lihat kan. Jika tidak bisa gratis, warga berharap kepada Pemprov Lampung setidaknya bisa menurunkan harga tiket masuk. Jika Pemprov harus mencari uang dari kegiatan tersebut. Tujuannya, selain mendapat hiburan, masyarakat bisa menyaksikan ekspos pembangunan yang telah dilakukan Pemda dan Pemprov. Lumayan sih, soalnya mahal gitu. Terus juga kayak gimana ya? Takutnya banyak yang nggak bisa masuk karena tiketnya mahal gitu kan. Jadi kayak pada nunggu di luar gitu. Pas tadi banyak. Mungkin ada harapan kayak yang ini kita sampaikan nih. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih dimurahin lagi aja sih. Nah, untuk tiket parkir sama tiket untuk masuk, itu juga sama tiket konser lebih dimurahin. Pekan Raya Lampung 2024 akan digelar selama 2 pekan hingga 10 Juni mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.